Bapak Ibu Guru, Suster, dan teman-teman. Sekarang tiba saatnya kita pada proyek 5 dengan tema kebiasaan baru dan topik kebiasaan lama versus kebiasaan baru. COVID-19 telah berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Oleh sebab itu, kita harus memulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup yang baru agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi ini. Misalnya, belajar menjadi martir putih. Lebih menjaga kesehatan, terutama kesehatan mata, karena banyaknya aktivitas menggunakan layar pada gadget. Belajar menjadi mandiri yang jujur dan bertanggung jawab. Mau meneladani nilai dan semangat perjuangan para pahlawan di masa pandemi ini. Selain itu, kita juga dapat beraktivitas dengan membuat komik, naskah drama, dan membuat game yang seru tentang COVID-19. Pandemi bukanlah halangan untuk mematahkan semangat kita untuk tetap berkreasi dan berimajinasi. Menurut Wikipedia, online.bergema.com, dan dari buku paket Belajar Mengikuti Yesus SMP kelas 8, martiria berasal dari bahasa Yunani yaitu marturion, yang artinya kesaksian. Istilah martiria dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya, seperti tugas panggilan gereja yaitu dalam hal kesaksian iman. Kesaksian iman yang dimaksud adalah pemberitaan Injil sebagai berita keselamatan bagi manusia dan menunjuk kepada pribadi seseorang yang mengetahui atau mengalami suatu peristiwa dan mampu memberikan keterangan yang benar. Martiria biasanya disandingkan dengan tugas yang lainnya, yaitu koinonia yang berarti persekutuan dan diakonia atau pelayanan. Kata martiria sendiri sangat dekat dengan kata martir, yaitu orang-orang yang berani berjuang hingga mati karena membela iman, memberitakan Injil, dan percaya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah saksi yang memberikan berita tentang rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dialah saksi yang setia dan benar. Dalam perkembangan sejarah gereja Katolik, kita menemukan banyak orang yang telah merelakan hidupnya untuk mati sebagai martir demi mempertahankan imannya akan ajaran dan kesaksian hidup Yesus Kristus karena teladan hidup Yesus itu sendiri. Para martir bersaksi dengan caranya masing-masing untuk menyuburkan kehidupan gereja Katolik hingga sekarang. Martiria juga dapat dikatakan sebagai karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia dan kesaksian hidup yang dapat diwujudkan dengan cara hidup yang benar, martir putih, dan juga kematian martir merah. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus di masa pandemi COVID-19 ini, maka sebaiknya kita menghayati hidup kita sebagai orang beriman dan mewujudkan bentuk kebiasaan baru dengan melakukan tindakan sebagai martir putih di dalam keluarga kita sendiri. Caranya mau mengerjakan dan mengumpulkan PR PJBL tepat waktu dan selalu membantu orang tua membersihkan rumah tanpa merasa adanya beban atau paksaan sedikit pun. Setelah mendapatkan panduan proyek 5 pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 9 malam, saya mulai mengerjakan tugas matematika proyek 5 sebagai wujud tindakan sebagai martir putih di dalam keluarga. Yang saya lakukan adalah mengerjakan soal panduan di buku tulis dan saat itu juga saya mendiskusikan hasilnya dengan Ibu Vera melalui WA. Setelah jawaban yang saya dapatkan benar, maka saya mulai membuat video matematika ini. Untuk soal nomor 2, saya mengerjakan keesokan harinya karena saya harus menonton YouTube Ibu Vera untuk mengetahui cara menghitungnya. Jadi, penyelesaiannya adalah lingkaran. Di masa pandemi ini, kita disarankan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga secara rutin. Jika Pak Anwar setiap hari melakukan jalan kaki mengelilingi taman yang berbentuk lingkaran dengan diameter 20 meter sebanyak 10 kali, hitunglah jarak yang ditempuh oleh Pak Anwar selama 1 minggu 7 hari. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui rumus keliling lingkaran, yaitu pi dikali diameter. Pi-nya bisa 22/7 atau 3,14. Jadi, keliling lingkaran 10 kali selama 7 hari sama dengan pi dikali diameter dikali 10 dikali 7 hari. Sama dengan pi-nya adalah 22/7 dikali 20 meter dikali 10 dikali 7 hari. Lalu 7-nya dicoret sehingga hasilnya sama dengan 4.400 meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Pak Anwar selama 1 minggu 7 hari adalah 4.400 meter. BRSD, bangun ruang sisi datar. Pada gambar berikut menunjukkan sebuah kolam renang yang berisi penuh dengan air. Penampang atasnya berbentuk persegi panjang berukuran 25 meter dikali 9 meter. Kedalaman air di tempat yang rendah adalah 1,2 meter dan di tempat yang paling dalam adalah 2,8 meter. Hitunglah volume air yang terdapat dalam kolam renang tersebut.
Untuk mempermudah kita mencari volume, maka bangun tersebut dapat kita bagi menjadi dua, yaitu ada satu bangun balok dan satu bangun prisma segitiga siku-siku. Pertama-tama kita harus mengetahui rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume balok sama dengan P dikali L dikali T, sama dengan panjangnya 25 meter dikali lebarnya 9 meter dikali tingginya 1,2 meter, sama dengan 270 meter kubik. Setelah kita mengetahui volume balok, maka kita juga harus mengetahui volume prisma. Jadi rumus volume prisma segitiga adalah luas alas dikali tinggi prisma. Jadi, volume prisma segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi prisma, sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi dikali 9 meter, sama dengan 1/2 dikali alasnya 2,8 meter dikurang 1,2 meter, sama dengan 1,6 meter dikali tingginya 25 meter dikurang 12 meter, sama dengan 13 meter dikali 9 meter, sama dengan 93,6 meter kubik. Setelah kita mengetahui volume balok dan volume prisma segitiga, maka kita sudah bisa mencari volume total. Jadi volume total sama dengan volume balok ditambah volume prisma sama dengan 270 meter kubik ditambah 93,6 meter kubik sama dengan 363,6 meter kubik. Jadi volume air yang terdapat dalam kolam renang tersebut adalah 363,6 meter kubik. Selain itu, pada sore hari sekitar pukul 4 sore, saya juga membantu orang tua dengan membersihkan rumah, yaitu menyapu dan mengepel 3 kali dalam seminggu tanpa disuruh. Hal ini saya lakukan sebagai wujud bentuk tanggung jawab saya dan sebagai wujud tindakan sebagai martir putih terhadap keluarga dalam menjalani kebiasaan baru di masa COVID-19 ini. Dalam mewujudkan tindakan sebagai martir putih di masa pandemi ini, peranan orang tua adalah selalu mengingatkan dan menanyakan tugas proyek sudah sampai di mana dan mengingatkan untuk mengerjakan tugas lebih cepat agar dapat dikumpul tepat waktu. Selain itu, mereka juga mengingatkan agar tidak lupa untuk selalu makan secara teratur, minum suplemen setiap hari, minum air putih yang cukup, serta beristirahat yang cukup agar badan tetap fit saat mengerjakan tugas. Papa juga selalu mengingatkan bahwa meskipun di masa pandemi ini, kita sebagai orang beriman harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan hingga saat ini, dan mau berkarya menjadi martir putih sehingga bisa membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, karena pandemi bukanlah halangan atau rintangan untuk terus menjadi teladan Kristus. Menjadi seorang martir putih di dalam keluarga pada masa pandemi ini tidaklah mudah, karena dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga. Namun, sebagai seorang anak dan seorang pelajar, maka saya harus melakukan tindakan sebagai martir putih dalam mengerjakan tugas sekolah saya, terutama tugas proyek 5 yang sedang berlangsung sekarang ini. Membantu orang tua menyapu dan menyepel lantai, dan selalu mengingatkan satu sama lain, dan juga bersyukur kepada Tuhan. Setelah saya mendapatkan panduan driving question pada proyek 5 pada hari Minggu 14 Februari 2021, saya langsung mengerjakan driving question matematika nomor 1 dan mulai membuat videonya. Saya merasa ada kepuasan dan kesenangan setelah mengetahui bahwa jawaban yang saya kerjakan itu sudah benar. Dengan mengerjakan tugas matematika terlebih dahulu, paling tidak bisa meringankan tugas proyek saya agar tidak menumpuk. Juga dengan membiasakan diri melakukan cara hidup yang benar, yaitu dengan rajin mengerjakan tugas, maka akan membuat saya bisa menyelesaikan proyek 5 ini tepat waktu. Namun ada tantangan yang harus saya hadapi dalam melakukan tindakan martir putih, yaitu ketika ingin mengerjakan soal nomor 2. Tetapi saya tidak tahu caranya, dan saya mulai untuk menonton semua YouTube Matematika Ibu Vera supaya saya dapat mengerti bagaimana cara untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 2 ini. Setelah sekitar 40 menit saya menonton YouTube Matematika Ibu Vera, saya mulai mengerti dan mengerjakan soal nomor 2 pada keesokan harinya. Setelah itu, saya mendiskusikan lagi dengan Ibu Vera, dan ketika jawabannya sudah tepat, maka saya mulai membuat video soal nomor 2. Tindakan sebagai martir putih lain yang sudah saya lakukan di rumah adalah membantu orang tua menyapu dan mengepel lantai. Hal ini dapat membuat saya dan anggota keluarga merasa bahagia karena dengan melakukan kegiatan ini secara rutin, saya telah menunjukkan rasa peduli, saling membantu, bertanggung jawab terhadap keluarga, dan juga rumah menjadi lebih bersih. Tindakan sebagai martir putih ini saya jalankan sebagai kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Peran orang tua dalam keluarga juga penting dalam mendukung saya sebagai martir putih, seperti selalu menanyakan tugas proyek sudah sampai di mana dan mengingatkan untuk mengerjakan tugas lebih cepat agar dapat dikumpul tepat waktu. Dengan selalu menanyakan dan mengingatkan membuat saya menjadi lebih tekun dalam melaksanakan cara hidup yang benar sehingga tugas-tugas sekolah saya bisa selesai tepat waktu. Selain itu, saya juga bisa membagi waktu yang baik antara mengerjakan tugas sekolah dan membantu mengerjakan pekerjaan rumah.
Orang tua saya juga selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan makan secara teratur, mengonsumsi suplemen setiap hari, minum air putih, istirahat yang cukup, dan rajin berdoa serta bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan hingga saat ini sebagai bentuk kebiasaan baru di masa pandemi ini. Dalam melakukan tindakan sebagai martir putih, saya selalu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa agar cara hidup yang benar yang saya lakukan di dalam keluarga dapat terus berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Allah dan bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya juga mengucap syukur karena dapat melakukan tindakan sebagai martir putih seperti membantu meringankan pekerjaan orang tua dan tidak lupa memohon berkat kepada Tuhan untuk selalu membimbing dan menyemangati saya agar selalu tekun dalam menjalankan tindakan sebagai martir putih dalam mewujudkan kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi virus corona penyebab COVID-19 yang sejak awal Maret 2020 masuk ke Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan usai. Pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin menyebar dan membawa ke banyak korban jiwa. Hal ini menyebabkan tatanan hidup kita berubah secara drastis, dan kita harus terbiasa untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dan perubahan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Mulai dari kehidupan sosial seperti kebiasaan berkumpul, belajar, berkarir, dan pekerjaan, liburan, kehidupan beragama, hingga kebiasaan berbelanja. Akibat dari pandemi COVID-19, kebiasaan gaya berbelanja masyarakat Indonesia pun sudah mulai beralih. Yang dari awalnya bertransaksi secara konvensional, kini masyarakat lebih suka berbelanja secara online. Ini adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi kerumunan dengan memutus mata rantai COVID-19 dengan social distancing dan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar terhadap jam operasional mal juga menjadi alasan mengapa perdagangan online sekarang ini semakin populer. Hal ini menyebabkan perdagangan juga harus cepat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Seiring dengan diberlakukannya social distancing karena kebijakan pemerintah tersebut telah memberikan perubahan besar dalam tren atau gaya hidup perilaku konsumen dalam berbelanja. Dengan berbelanja online, maka kita dapat menghindari keramaian dan mengurangi resiko tertular virus COVID-19 karena mengurangi kontak langsung dan menghindari bertemu banyak orang. Berbelanja online juga dapat meminimalisasikan transaksi menggunakan uang tunai, karena menurut para ahli kesehatan, virus corona juga dapat ditularkan melalui permukaan benda yang sering disentuh termasuk uang. Pandemi ini juga menyebabkan teknologi terus berkembang dan maju, terutama di bidang internet dan banyak membawa kebiasaan baru bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah cara berbelanja secara online, dan ini menyebabkan tingginya dan semakin populernya minat konsumen untuk berbelanja melalui online karena adanya keuntungan seperti 1. Dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu repot dan mengalami kemacetan lalu lintas untuk berbelanja di suatu tempat atau berkumpul untuk mendapatkan barang diskon. Namun, barang yang diinginkan dapat diperoleh hanya dengan mengakses internet melalui smartphone. Juga tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk keluar dari rumah, mengantri di kasir, hingga membawa barang belanjaan. Dengan berbelanja online, kita dapat bertransaksi kapan saja, di mana saja, dan barang yang dibeli pun langsung diantar ke tempat tujuan. Yang kedua, banyak promo atau diskon yang ditawarkan oleh toko online atau marketplace, sehingga upaya untuk menarik pelanggan seperti potongan harga, cashback, cicilan 0%, point rewards, yang bisa ditukar hingga voucher berbelanja. Pembayaran juga menjadi lebih mudah karena bisa menggunakan transfer bank, online atau m-banking, kartu kredit, kartu debit, uang elektronik, ataupun melalui minimarket terdekat seperti Indomaret atau Alfamart. Yang ketiga, jenis barang yang lebih lengkap. Karena terkadang pada toko konvensional tidak selengkap toko online karena pelaku bisnis online datang dari seluruh Indonesia bahkan penjuru dunia. Sehingga kita dapat mencari barang dari mana saja hingga mancanegara dengan sangat mudah dan cepat. Menurut saya, sebaiknya toko konvensional mulai memikirkan cara agar toko mereka bisa tetap laku dan populer terutama di masa pandemi ini. Misalnya dengan mulai bergabung dan menjalankan bisnis online namun tetap menjalankan toko konvensional mereka, agar penjual juga dapat terus meningkat dan pegawai mereka tetap bisa bekerja karena adanya pemasukan di toko. Selain itu, toko konvensional juga harus melakukan banyak inovasi seperti memberikan diskon, cashback, point rewards, ataupun pengiriman barang secara gratis agar menarik banyak konsumen untuk membeli di toko konvensional tersebut. Dan tidak kalah bersaing dengan toko online yang semakin hari semakin banyak. Dari sini kita dapat melihat bahwa perdagangan secara konvensional dan perdagangan modern sekarang ini atau secara online mempunyai banyak sekali perbedaan dan menyebabkan perdagangan secara online semakin populer. Seperti 1. Model usaha.
Pada perdagangan secara konvensional, modal usaha yang dibutuhkan lebih banyak karena harus membeli barang secara fisik dan mempunyai tempat usaha yang layak untuk dikunjungi, dan juga harus menggaji karyawan untuk menjual produk atau barang. Sedangkan pada perdagangan modern secara online, modal yang dibutuhkan lebih sedikit karena tidak perlu mempunyai stok barang secara fisik dan tidak membutuhkan tempat usaha karena dilakukan secara virtual. Modalnya hanya untuk membayar listrik, internet, dan gadget untuk berjualan. Dan jika usaha masih bisa dilakukan sendiri, maka tidak diperlukan karyawan untuk membantu perdagangan. Yang kedua, tempat usaha. Pada perdagangan secara konvensional harus mempunyai toko fisik seperti kantor, bangunan, ruko, atau pasar. Dan terletak di daerah yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen sehingga biaya untuk sewa atau biaya bulanan tempat usaha sangat tinggi. Sedangkan pada perdagangan modern secara online tidak perlu mempunyai toko fisik karena dilakukan secara virtual dan tempatnya juga berupa alamat situs web, portal, blog, dan toko online. Yang ketiga, produk atau barang. Pada perdagangan secara konvensional, barangnya berwujud dan konsumen dapat melihat barang secara fisik. Begitu pula dengan stok barang juga dapat ditanyakan secara langsung kepada penjual di toko konvensional. Sedangkan pada perdagangan modern secara online, barangnya tidak berwujud dan konsumen hanya dapat melihat gambar atau rincian penjelasan tentang produk berdasarkan katalog online. Serta produk barang belum tentu ada dan konsumen harus menanyakan dahulu melalui chat sebelum bertransaksi. Yang keempat, mekanisme penjualan dan pemasaran. Pada perdagangan secara konvensional, toko akan dibuka pada jam-jam tertentu dan pembeli akan dilayani langsung oleh pemilik atau karyawan toko. Pemasaran secara langsung dan tidak dikenakan ongkos kirim karena pembeli langsung membawa pulang barang belanjaannya. Sementara pada perdagangan modern secara online, penjual dapat dilayani kapanpun dan dimanapun oleh pedagang online dengan online tanpa perlu bertatap muka. Pemasaran melalui e-commerce atau online marketing dan dikenakan ongkos kirim untuk pengiriman barang. Yang kelima, metode pembayaran. Pada perdagangan konvensional, menggunakan kartu debit atau kartu kredit dengan menggesek pada mesin yang tersedia uang elektronik dan uang tunai. Sementara itu, perdagangan modern secara online menggunakan kartu debit dan kartu kredit dengan memasukkan angka pada kartu dan 3 digit terakhir serta kode PIN dari SMS yang kita terima. Transfer bank, online atau m-banking, uang elektronik ataupun pembayaran ke minimarket terdekat. Dan yang terakhir, tingkat kepercayaan pembeli. Pada perdagangan secara konvensional, tingkat kepercayaan pembeli lebih tinggi karena pembeli melihat barang secara langsung secara fisik dan dapat berkomunikasi lebih jelas kepada penjual mengenai barang tersebut seperti garansi kerusakan dan cara pemakaian yang benar. Sedangkan perdagangan modern secara online, pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan katalognya juga secara online. Maka, pembeli harus yakin kalau toko tersebut dapat dipercaya karena masih banyak penipuan yang terjadi. Penipuan seperti barang tidak dikirim setelah uang ditransfer atau barang juga tidak dikirim sesuai dengan katalog dan juga barang yang dikirim rusak atau cacat. Setelah kita melihat bahwa ada perbedaan nyata antara toko konvensional dengan online, di mana di toko konvensional kita bisa melihat, mencoba memegang barang dan membeli barang yang kita lihat, sedangkan di toko online tidak. Juga di toko konvensional, wujud toko dan barang nyata, dan di toko online tidak ada. Menurut saya, ini sebenarnya menyebabkan banyak masyarakat Indonesia lebih menggemari toko konvensional dibandingkan toko online. Konsumen bisa datang ke mall, jalan-jalan, dan melihat ataupun cuci mata pada barang kebutuhan mereka, serta dapat membanding-bandingkan merek yang satu dengan merek yang lainnya secara nyata. Namun, karena dampak dari pandemi COVID-19, maka toko online menjadi populer. Terlebih kebijaksanaan pemerintah yang mengatur jam kerja mall saat PSBB, dan untuk menghindari kerumunan, sehingga banyak masyarakat Indonesia takut tertular dan lebih memilih toko online daripada toko konvensional. Ini yang menjadikan kebiasaan lama telah berubah dari yang awalnya berbelanja di toko konvensional, sekarang konsumen lebih menyukai berbelanja di toko online. Tetapi di balik kebiasaan baru kita berbelanja online, ternyata ada kelebihan dan kekurangan dalam perdagangan secara online. Kelebihannya seperti 1. Produk dan layanan bervariasi dengan jangkauan yang sangat luas. Hanya dengan koneksi internet untuk melakukan transaksi, orang-orang di seluruh daerah bahkan di seluruh dunia dapat mengakses dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi karena saluran langsung antara produsen dan penyedia layanan, reseller, dan pengguna akhir. Yang ketiga, belanja dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun karena toko online dapat diakses kapan saja selama 24 jam selama 7 hari.
4. Adanya efisiensi biaya atau pengurangan biaya karena tidak memerlukan tempat usaha karena dilakukan secara virtual, serta tidak memerlukan stok barang karena penjualan dapat dilakukan secara PO, purchase order atau dropshipper. Yang kelima, mudah untuk dijalankan karena hanya dengan membuka akun di media sosial atau e-commerce, maka toko online sudah dapat diakses oleh siapa saja. Yang keenam, harga yang ditawarkan bisa menjadi lebih murah karena perdagangan online tidak memerlukan tempat usaha untuk melakukan penjualan. Yang ketujuh, konsumen dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu keluar dari rumah untuk berbelanja dan dapat membandingkan harga dengan murah antara toko online yang satu dengan toko online yang lainnya. Namun, di balik kelebihan perdagangan secara online ternyata ada juga kekurangannya, seperti 1. Ketergantungan yang kuat pada teknologi informasi dan komunikasi, sehingga jika ada gangguan internet, maka bisnis online akan terhambat. Yang kedua, rawan penipuan transaksi online, karena toko online yang tidak bisa dipercaya dan tidak mengirim barang setelah menerima pembayaran dari konsumen. Juga, barang yang dikirim bisa berupa barang palsu, barang bekas, barang bajakan, ataupun barang curian. Yang ketiga, konsumen tidak dapat menyentuh, melihat, atau mencoba produk yang diinginkan, dan tidak ada interaksi antara penjual secara langsung. Yang keempat, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional, sehingga barang ilegal pun dapat diperdagangkan secara mudah. Yang kelima, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Yang keenam, pengiriman lama karena kesalahan ekspedisi, salah alamat, pengaruh cuaca seperti hujan, ataupun alamat tidak jelas. Dan yang terakhir, security atau keamanan karena berbagai informasi transaksi dan informasi pribadi dari konsumen dapat diberikan kepada pelaku bisnis e-commerce, sehingga dapat disalahgunakan. Menurut saya, berbelanja secara online tetap mempunyai risiko yang tinggi, di mana keamanan akan data diri kita bisa disalahgunakan oleh toko online ataupun e-commerce untuk kepentingan lainnya. Selain itu, banyak penipuan yang mengatasnamakan toko online yang resmi, sehingga kita harus berhati-hati dan selektif dalam memilih barang dan tempat untuk berbelanja secara online. Jadi, sebagai konsumen, kita harus pandai dan bijak dalam menentukan barang yang akan kita beli dan di tempat yang resmi, serta terjamin kualitasnya. Jangan hanya karena harga murah, ada diskon atau promo atau penawaran lainnya, maka kita tidak menjadi bijak dalam berbelanja secara online dan kemudian menjadi konsumtif. Jadi, inilah langkah-langkah yang keluarga saya lakukan untuk membeli barang secara online. 1. Membuka smartphone dan mencari marketplace yang menjual dengan harga murah dan gratis ongkos kirim. Yang kedua, setelah memilih marketplace, langkah selanjutnya adalah mencari barang yang ingin dibeli, misalnya gula. Yang ketiga, kemudian memasukkan jumlah yang akan dibeli, alamat pengiriman, dan membuat pesanan. Yang keempat, kita dapat memilih pembayaran yang diinginkan seperti menggunakan virtual account, transfer manual, atau uang elektronik. Yang kelima, sebelum melakukan check out pesanan, biasanya keluarga saya melakukan pengecekan barang, jumlah pesanan, dan alamat terlebih dahulu. Setelah itu, baru melakukan pembayaran menggunakan virtual account. Yang keenam, pembayaran telah diterima oleh marketplace dan pesanan langsung diproses. Yang ketujuh, berikutnya kita dapat mengecek pengiriman barang melalui tracking pesanan. Yang kedelapan, pesanan akan diantar oleh kurir sesuai jadwal di tracking pesanan. Dan akhirnya saya menerima pesanan yaitu gula. Yang kesembilan, selanjutnya kita dapat mengecek apakah barang yang dibeli sesuai dengan pesanan atau tidak. Jika sesuai, maka kita dapat memberikan ulasan, dan jika barang yang diterima tidak sesuai, maka kita bisa mengajukan pengembalian ataupun komplain kepada toko online tersebut. Keluarga saya banyak membeli barang secara online karena adanya kemudahan dan kenyamanan yang diberikan. Harga yang ditawarkan oleh toko online pun terkadang lebih murah daripada membeli di toko konvensional. Banyak diskon ataupun cashback yang diberikan saat membeli secara online dan juga adanya gratis ongkos kirim. Sehingga budaya membeli online lebih banyak dilakukan oleh keluarga saya daripada membeli secara langsung di toko konvensional. Membeli barang pun bisa dilakukan kapan saja, baik pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Sehingga tidak harus buru-buru ataupun takut toko akan tutup, karena toko online buka 24 jam selama 7 hari. Barang-barang yang dibeli oleh keluarga saya mulai dari makanan pokok seperti beras, daging, gula, minyak, sayur, buah, susu, biskuit, dan juga makanan ringan yang lainnya. Keperluan rumah tangga seperti sapu, sikat lantai, sikat gigi, odol, sabun mandi, sabun cuci rambut,
sabun cuci baju, dan pewangi serta pakaian seperti baju tidur, celana pendek, kaos rumah pun dibeli di online oleh keluarga saya. Selain itu, keperluan untuk menggambar, blender, saringan air, hingga masker pun juga dibeli secara online, sehingga kebiasaan lama pelan-pelan tergantikan oleh kebiasaan baru akibat adanya pandemi COVID-19. Penggunaan teknologi telah memudahkan keluarga saya untuk berbelanja, sehingga kebutuhan tetap terpenuhi dan secara tidak langsung dapat mengurangi mata rantai penyebaran COVID-19, karena telah mengurangi kontak langsung dan bertemu banyak orang di toko konvensional. Semenjak mewabahnya COVID-19, aktivitas berbelanja masyarakat secara online meningkat drastis. Artinya, semakin banyak masyarakat yang berbelanja digital, maka peluang terjadinya kejahatan digital itu semakin besar. Berbelanja online terlihat lebih mudah karena konsumen cukup menggunakan gadget untuk memilih barang, membayar melalui transfer, lalu pesanan dikirim sampai rumah. Namun, sebagai konsumen, kita harus bijak dalam berbelanja agar terhindar dari masalah penipuan, konsumtif, atau pemborosan dalam pengeluaran sehari-hari. Dengan 1. Jika kita ingin berbelanja secara online, maka kita harus menentukan terlebih dahulu barang apa yang benar-benar kita butuhkan dan mencari toko online di marketplace yang resmi, karena jaminan produk asli dan bergaransi resmi untuk barang elektronik. Namun, untuk membeli kebutuhan sehari-hari, maka kita harus mencari toko online yang menawarkan berbagai produk dalam toko yang sama, sehingga kita dapat membeli di satu tempat saja dan menghemat biaya ongkos kirim. Yang kedua, selain itu, kita harus menentukan dan membatasi uang yang akan kita keluarkan ketika berbelanja secara online. Jangan hanya karena barang yang ditawarkan itu murah, sedang promo, dan diskon, maka kita tergoda untuk mengeluarkan anggaran yang melebihi apa yang akan kita keluarkan untuk kebutuhan kita. Kita juga harus mengingat bahwa membeli barang harus sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Yang ketiga, kita harus cerdas dalam berbelanja secara online, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, dengan lebih selektif memilih toko online yang akan kita beli dengan melihat ulasan dari orang-orang yang sudah membeli sebelumnya. Jika lebih banyak yang mengatakan negatif terhadap toko tersebut, lebih baik kita beralih dan mencari toko online yang lainnya. Yang keempat, jangan pernah melakukan percakapan dan transaksi di luar dari marketplace atau e-commerce yang resmi, karena bisa saja toko tersebut melakukan penipuan. Jika kita melakukan transaksi di luar marketplace yang resmi, maka resiko barang tidak sesuai pesanan atau barang tidak dikirim akan menjadi tanggung jawab kita sendiri sebagai konsumen. Yang kelima, kita harus dapat memanfaatkan promo dan fitur gratis ongkir, karena terkadang belanja barang melalui online banyak menawarkan promo menarik seperti promo murah atau flash sale secara rutin pada jam-jam tertentu dan gratis ongkos kirim, sehingga kita bisa menghemat pengeluaran, terlebih jika barang yang kita beli dalam jumlah yang banyak dan besar. Yang keenam, jangan lupa untuk membandingkan harga pada marketplace yang satu dengan marketplace yang lainnya, karena barang yang ditawarkan sama tetapi dengan harga yang berbeda, sehingga kita bisa mencari harga termurah dengan kualitas yang terbaik. Yang ketujuh, kita harus mengecek kembali semua pesanan sebelum melakukan konfirmasi pembayaran, yaitu pengecekan terhadap ukuran, harga, kualitas barang, dan juga kuantitasnya. Jangan sampai saat sudah tiba barangnya, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, karena kesalahan memilih ukuran ataupun kuantitas barang. Jadi, meskipun kita hobi berbelanja secara online, tetapi kita harus menghindari sikap konsumtif dalam berbelanja dan selalu berhati-hati dalam berbelanja secara online, karena banyaknya penipuan di toko online. Selain itu, kita juga harus selektif memilih toko online, karena keamanan data pribadi kita juga dapat disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, jangan hanya karena harga yang ditawarkan murah dan jenis barang yang sedang tren, maka kita menjadi konsumtif dan tidak berhati-hati dalam berbelanja online. Sebaliknya, kita sebagai konsumen harus lebih pintar dan bijak dalam berbelanja secara online, sebagai bentuk perjuangan bangsa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan dan terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Sordjaningrat. Ia lahir di kota Yogyakarta di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Hari kelahirannya pun kita peringati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga bangsawan yang merupakan anak dari Kajeng Pangeran Aryo, K.P.A. Suryaningrat.
dan ibunya bernama Raden Ayu R.A. Sandiah, serta cucu dari Pakualaman III. Maka ia berhak memperoleh pendidikan untuk kaum para bangsawan sehingga dapat menamatkan pendidikan di sekolah dasar di ELS atau sekolah dasar pada zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Ia juga sempat melanjutkan pendidikan ke Spovia, School Tot Opleiding van Indische Artsen, yaitu sekolah pendidikan dokter di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda, tetapi tidak sampai lulus lantaran sakit. Sebagai seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan politisi yang aktif dalam bergerak di organisasi sosial dan politik di Indonesia yaitu Budi Utomo dan Insulinde, ia juga terkenal sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Setyo Tomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Caja Timur, dan Poe Sara. Tulisan dan kolom Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal itu adalah N for Allen, Mar Ok Allen for N, atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga, dan Als ik een Nederlander was, yang artinya seandainya aku orang Belanda. Namun karena tulisan itu maka ia diasingkan ke Pulau Bangka. Pada 25 Desember 1912 bersama Ernest Louis Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo ia mendirikan National Indische Party, partai politik pertama di Hindia Belanda, dan mereka kemudian dikenal dengan 3 serangkai pelopor nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indonesis Pers Bureau, atau kantor berita Indonesia yang memajukan pendidikan masyarakat Indonesia dan berhasil mendapatkan sebuah ijazah pendidikan di Belanda yang dikenal dengan nama Bureau Akta. Ijazah inilah yang membantunya mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara kembali di Indonesia pada September 1919 dan bergabung sebagai guru. Berbekal pengalaman mengajar tersebut, ia mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Sejak itu pula Raden Maswardi Sorjaningrat berganti nama dengan Ki Hajar Dewantara agar ia dapat secara bebas, dekat, tidak berjarak dengan rakyatnya, dan berharap rakyat jelata bisa lebih nyaman mengikuti pendidikan di perguruan taman siswa yang didirikan seperti layaknya para priai maupun orang-orang Belanda. Prinsip dasar yang ada dalam sekolah taman siswa dikenal sebagai Patra Triloka, hingga kini masih digunakan sebagai panduan dan pedoman bagi para dunia pendidikan di Indonesia. Patra Triloka memiliki unsur-unsur penting berbahasa Jawa yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Matia Mangun Karsa Tuturi Handayani, yang memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyannya hingga kini masih dipakai sebagai slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama dan mendapat gelar Doktor Kehormatan Dr. Honoris Causa (DRHC) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Atas semua jasanya dalam dunia pendidikan, ia dinyatakan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI yaitu Insinyur Soekarno, dan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia pada 28 November 1959. Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959. Namanya juga diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia. KRI dan potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Dari biografi singkat di atas, kita dapat melihat bahwa Ki Hajar Dewantara mempunyai peranan penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sehingga kita juga dapat mengambil nilai teladannya. Seperti 1. Cinta tanah air dan pantang menyerah untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Rasa cintanya pada tanah air ditunjukkan dengan memberikan dedikasi dan pengabdian terbesar pada dunia pendidikan, yaitu membangun konsep pendidikan di Indonesia dan menyadarkan rakyat dan pemerintah Indonesia akan pentingnya pendidikan. Ia juga pantang menyerah terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, sehingga mendapat gelar sebagai pahlawan nasional kedua oleh Presiden Soekarno dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama, mendapat gelar Doktor Kehormatan, serta semboyan Tuturi Handayani yang hingga kini masih dipakai di dunia pendidikan di Indonesia. Kita dapat melihat bahwa teladan Ki Hajar Dewantara terhadap tanah air dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia sangatlah besar. Ia begitu mencintai tanah airnya dan mengabdi hingga akhir hayat. Pantang menyerah, rela berkorban, tidak mengenal putus asa, dan terus bertanggung jawab terhadap pendidikan di Indonesia. Hingga tanggal kelahirannya pun juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua, tidak patah semangat.
Diasingkan dari bangsanya sendiri tidak membuat Ki Hajar Dewantara patah semangat. Ia justru membangun mimpi untuk memajukan anak-anak bangsa setelah kembali ke Indonesia melalui jalur pendidikan dengan membangun berbagai lembaga pendidikan dan salah satunya adalah Taman Siswa. Yang ketiga, mempunyai keberanian dan gigi menyuarakan kritik terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang penulis, jurnalis, dan tokoh yang aktif di organisasi pemuda pada masa kolonial Belanda yaitu Partai Politik Budi Utomo. Ia menyampaikan pemikirannya tentang nasib pribumi dan mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dinilai tidak adil dengan menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya aku orang Belanda. Bersama Douwe Steker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, tiga serangkai ini mendirikan Indische Partij, yang merupakan partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan di tanah air. Meskipun pada akhirnya ia harus diasingkan ke Pulau Bangka, namun tidak menyurutkan keberanian dan kegigihannya untuk menyuarakan kritik, tetapi memicunya untuk mendirikan Indonesia's First Bureau atau Kantor Berita Indonesia untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Yang keempat, rela berkorban dengan mau melepaskan gelar bangsawannya. Ki Hajar Dewantara mempunyai sikap rela berkorban dengan mau melepas gelar kebangsaannya dan mengganti namanya pada usia 40 tahun karena ingin menyatu dengan kaum pribumi, tidak berjarak dengan rakyat dan berharap rakyat jelata bisa lebih nyaman mengikuti pendidikan di perguruan Taman Siswa yang didirikannya seperti layaknya priai maupun orang-orang Belanda. Ia lebih memilih nama Ki Hajar Dewantara yang berasal dari kata hajar yang berarti guru dan dewa antara yang bermakna perhubungan bumi dan dunia yang lebih tinggi daripada Raden Mas Wardi Surjaningrat. Sebagai generasi muda sudah sepatasnya kita meneladani nilai dan semangat perjuangan para pahlawan nasional bangsa terutama Ki Hajar Dewantara yang sudah mengantarkan pendidikan bangsa Indonesia hingga bisa maju seperti sekarang ini. Nilai-nilai teladan dan semangat perjuangan dari Ki Hajar Dewantara yang sudah mengorbankan segalanya demi bangsa dan negara Indonesia harus terus dijunjung tinggi dengan meneladaninya agar kita dapat mengisi kemerdekaan dan membangun Indonesia yang lebih maju, aman, adil, dan sejahtera, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan 1. Membangkitkan jiwa Ki Hajar Dewantara dalam diri kita dengan bersikap patriotisme dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kita dapat menanamkan rasa peduli dan cinta tanah air kita terhadap sesama di masa pandemi ini dengan menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan saling mengingatkan akan pentingnya kesehatan sehingga bangsa Indonesia dapat bersatu untuk melawan COVID-19 dan memutus rantai penyebaran yang kian hari semakin menyebar. Dengan menaati protokol, menjalankan kebiasaan baru dengan baik, mau divaksin COVID-19 dan menjalankan semua peraturan himbauan dari pemerintah, berarti kita telah melakukan bela negara dan menunjukkan sikap cinta tanah air demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jika dahulu Ki Hajar Dewantara memiliki jiwa patriotisme dengan berperang melawan penjajah, maka sekarang ini kita dapat meneladani nilai dan semangat patriotisme mereka dengan tidak takut berperang dan selalu percaya bahwa dengan bersatu melawan COVID-19, maka bangsa Indonesia dapat memutus rantai penyebaran dan terbebas dari pandemi ini. Yang kedua, berani menjalankan hidup sehat sesuai protokol kesehatan. Di masa pandemi ini, menyebabkan kita harus melakukan semua aktivitas di rumah, baik untuk sekolah, bekerja, maupun berbelanja. Kebiasaan lama kita perlahan mulai tergantikan dengan kebiasaan yang baru. Begitupun anjuran mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga pola hidup sehat mulai kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus mematuhi semua himbauan pemerintah dengan berani menjalankan hidup sehat demi kebaikan kita bersama. Sama halnya dengan Ki Hajar Dewantara yang berani untuk membela negara tanpa pantang menyerah. Kita pun juga harus berani menjalankan hidup yang sehat dengan pantang menyerah dan selalu mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu stay at home. Yang ketiga, tekun belajar dan berkarya sebagai pelajar dan rajin membantu orang tua di rumah. Akibat pandemi yang masih berlangsung hingga kini, maka kita sebagai pelajar tetap memiliki kewajiban untuk belajar. Namun, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita harus tetap di rumah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jika dahulu Ki Hajar Dewantara dapat memajukan pendidikan di Indonesia hingga akhir hayatnya, maka kita sebagai generasi penerus dapat melanjutkan cita-citanya dengan tekun belajar dan berkarya di rumah agar apa yang sudah ia cita-citakan demi bangsa Indonesia tidak sia-sia. Belajar di rumah bukanlah halangan untuk kita tetap berkreasi dan berkarya. Caranya adalah dengan menyalakan kamera pada saat Zoom, menyelesaikan tugas proyek yang diberikan dengan tepat waktu, tidak bermain game saat Zoom pelajaran online berlangsung, dan selalu bertanya jika ada yang tidak mengerti pada saat pelajaran.
Di samping itu, karena semua kegiatan berlangsung di rumah, maka sudah sepantasnya kita juga membantu meringankan tugas orang tua dengan mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, dan mengepel rumah. Dengan mau rela berkorban dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu orang tua di rumah, maka kita juga sudah menunjukkan nilai dan semangat perjuangan para pahlawan yang rela memberikan tenaga dan nyawanya demi negara Indonesia. Jadi, pandemi ini bukanlah halangan bagi kita untuk tetap meneladani nilai dan semangat perjuangan para pahlawan, terutama Ki Hajar Dewantara. Sebaliknya, kita harus semakin gigih dan tangguh berperang dalam melawan COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu stay at home. Pandemi COVID-19 merupakan musuh utama kita saat ini, yang harus kita cegah demi meneruskan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, agar bangsa Indonesia dapat selalu hidup sehat dan terhindar dari COVID-19. When the COVID-19 case broke out in Indonesia since early March 2020 and became a pandemic in the world, there have been many habits that have changed in daily life. The COVID-19 pandemic has changed old habits that we used to do every day at home, at school, at work, on the road, and everywhere, into new habits that are healthier, cleaner, and better. Thus, people must begin to adapt to new life habits, which is called a new normal life. New normal is a change in behavior to continue carrying out normal activities and implementing health protocols to prevent COVID-19 transmission. This new normal has changed our old habits into new habits by wearing masks, maintaining social and physical distancing, washing hands, using hand sanitizer, and being disciplined in following health protocols. From the short animated film The Choice that I watched, I saw this film had similarities to our life before and during the pandemic. This film showed a man doing the same activities but in two different versions. He had the choice to choose between bad habits with an unhealthy lifestyle and good habits with a healthy lifestyle. On the first day, the man was shown with two life choices with a healthy lifestyle and an unhealthy lifestyle. His lifestyle was eating unhealthy foods versus healthy foods, listening to the radio versus listening to the stories, being lazy to do exercise versus do the gym or yoga, and hanging out with friends when work piles up versus doing office work to completion and after that accompanying friends for a while. His same activities continued on the second, third, and fourth days. This man's experience had something in common with what we were experiencing, in which before pandemic we had an unhealthy lifestyle, and at the time of the pandemic we slowly changed our habits into better and healthier habits as we need to adapt with the new situation. Before the pandemic, we used to go to school and snack in the canteen. We were also too lazy to exercise because we had many activities, and therefore we rarely care about our own health. We also rarely ate healthy and nutritious foods, took supplements, or cared about personal hygiene, such as washing hands or using hand sanitizer. In addition, we often had the habits of gathering with family, friends, and socializing outside the home. However, during the COVID-19 pandemic, all activities from studying and working were carried out from home, and activities to the market were replaced by online shopping. These old habits now replaced by new habits, where we must wear masks, wash our hands frequently, use hand sanitizer, eat healthy and nutritious foods, eat supplements regularly, and always stay at home. This new habit leads us to a healthier life, such as in the short animated film The Choice, where the man has a healthy lifestyle, career, and health if he chooses good habits. We need to be consistent in making the right choice to adapt with the new habits. The execution is so simple, but the point is strong. Small choices became actions. Actions became habits. And habits became our way of life. So, which habits will you prefer to move on? Gelombang adalah suatu getaran yang bisa merambat pada suatu medium berupa zat padat, cair, atau gas atau tanpa perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada gelombang, yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya.
Sedangkan cahaya adalah suatu gejala fisik atau getaran berbentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya berupa gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Cahaya juga merupakan radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak, dan merupakan paket partikel yang disebut foton. Menurut KBBI, cahaya adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu, yang memungkinkan cahaya menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Jadi, gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik karena arah rambatnya merupakan perpaduan dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Bagian tertentu dari gelombang elektromagnetik tersebut mempunyai sifat memancar dan memiliki panjang gelombang 400-700 nanometer dengan spektrum optik atau spektrum tampak. Di mana dengan panjang pada spektrum tersebut, gelombang elektromagnetik dapat terlihat oleh mata telanjang. Gelombang cahaya juga disebut sebagai gelombang elektromagnetik karena adanya gelombang cahaya yang bergetar, yaitu medan elektromagnetik, dan merambat di ruang tanpa memerlukan medium. Gelombang cahaya juga merupakan contoh dari gelombang transversal karena memiliki arah getar dari setiap partikel dan tegak lurus bersama dengan arah perambatan gelombang itu sendiri. Gelombang cahaya memiliki banyak jenis, antara lain gelombang radio dan mikro, cahaya tampak, inframerah, Rontgen, sinar gamma, dan ultraviolet. Gelombang cahaya dapat mengalami pembiasan, interferensi cahaya, difraksi, pemantulan, dan polarisasi. Ada banyak pemanfaatan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menonton televisi, bermain gadget, untuk penerangan, fotosintesis tumbuhan, dan juga dalam bidang kedokteran atau medis. Berikut ini adalah pemanfaatan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Fungsi optik. Tanpa adanya cahaya matahari, manusia akan kesulitan untuk melihat apapun karena tidak adanya cahaya yang bisa dipantulkan objek yang dilihat, sehingga tidak ada yang bisa diinterpretasikan di sistem penglihatan manusia, yakni mata. Yang kedua, fotosintesis. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk dapat membuat makanannya sendiri atau disebut proses fotosintesis. Cahaya memegang peranan penting dalam proses fisiologi tanaman, terutama fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Yang ketiga, pembangkit listrik. Pemanfaatan cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik sebagai pembangkit listrik dibuat dengan cara memasukkan daya listrik di satelit komunikasi dengan melalui sel surya. Yang keempat, lampu kendaraan. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus itu dimanfaatkan dalam pembuatan lampu kendaraan bermotor, sehingga pada waktu malam hari kita bisa melihat leluasa berkendaraan karena dapat melihat dengan jelas. Yang kelima, mesin scanner. Alat ini digunakan untuk membantu komputer mengubah gambar atau objek grafis ke dalam kode digital yang dapat ditampilkan dan digunakan oleh komputer. Mesin scanner memiliki kemampuan untuk menerjemahkan sinyal-sinyal listrik analog ke dalam kode-kode digital. Di bidang kedokteran, gelombang cahaya dimanfaatkan untuk 1. Fotorongsen atau sinar X. Fotorongsen ini merupakan teknik pemeriksaan penunjang yang penting dalam mendiagnosa suatu penyakit dalam ilmu medis. Sinar X juga digunakan untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Yang kedua, meningkatkan metabolisme. Saat tubuh terkena cahaya, maka tubuh akan mengalami peningkatan serangkaian hormon yang disebut dengan glukokortikoid, yang bertanggung jawab terhadap proses dalam tubuh termasuk metabolisme, respon terhadap stres, peradangan, dan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, mengatasi penyakit kulit. Terapi cahaya dipakai untuk memperbaiki kondisi kulit tertentu dengan cara sinar ultraviolet dipaparkan di daerah kulit yang mengalami gangguan atau pada seluruh permukaan kulit. Yang keempat, mengatasi penyakit kuning. Pada bayi yang baru lahir, sakit kuning dapat disembuhkan dengan menggunakan fototerapi atau radiasi pada spektrum biru hijau. Fototerapi diperlukan untuk melakukan pemecahan bilirubin menjadi senyawa yang dapat dikeluarkan melalui urin dan tinja. Yang kelima, cahaya laser. Cahaya laser dapat digunakan untuk perawatan medis seperti varises, penyakit prostat, batu ginjal, dan sejumlah penyakit tumor, memperbaiki penglihatan selama operasi kornea, dan memperbaiki retina mata yang lepas, dan juga untuk perawatan kecantikan kulit. Jadi, inilah pemanfaatan gelombang cahaya yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan dalam bidang kedokteran. Namun, meskipun gelombang cahaya ini memiliki fungsi positif terhadap kesehatan tubuh, tetapi gelombang cahaya juga memiliki efek negatif karena merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik sehingga bisa menyebabkan radiasi. Begitu pula dengan gelombang cahaya lainnya seperti cahaya matahari, sebaiknya kita tidak berlebihan berpaparan dengan sinar UV karena bisa berbahaya terhadap kesehatan kita seperti membuat kulit terbakar, penuaan kulit, ataupun kanker kulit.
Di masa pandemi, berbagai cara bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Salah satunya yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari sekitar pukul 10 pagi, karena sinar matahari pagi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Ketika terserap oleh kulit, sinar ultraviolet pada cahaya matahari akan merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Vitamin D yang diproduksi oleh tubuh dari proses berjemur di bawah sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh, menjaga fungsi otot dan saraf, serta meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun tubuh dalam melawan infeksi dari virus COVID-19 ini. Namun di balik itu kita bisa melihat bahwa berjemur di bawah sinar matahari mempunyai hubungan dengan gelombang cahaya, karena matahari memancarkan berbagai gelombang elektromagnetik yang tidak tampak berupa gelombang radio, gelombang panjang, microwave, sinar ultra inframerah, visible light, sinar ultraviolet UV, sinar X, sinar kosmo, dan sinar gamma. Banyak dari partikel tersebut diserap oleh atmosfer sebelum mencapai permukaan bumi, dan sinar yang paling merusak kulit adalah sinar UV karena mempunyai panjang gelombang lebih pendek dibandingkan cahaya tampak, dan ini menyebabkan sinar UV tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Sinar UV terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan panjang gelombangnya. 1. UVA, long wavelength, dapat menetrasi kulit hingga lapisan dermis, dan 95% komponen UV terdiri atas UVA yang membantu sebagian besar radiasi yang mencapai permukaan bumi dan membuat penuaan kulit seperti keriput dan bintik-bintik penuaan. Yang kedua, UVB, medium wavelength, hanya dapat menetrasi kulit lapisan epidermis, dan sebagian besar UVB difiltrasi di atmosfer bumi. UVB dapat merusak DNA di kulit kita dan menyebabkan kulit terbakar hingga kanker kulit. Yang ketiga, UVC, short wavelength, merupakan tipe radiasi UV yang paling merusak, tetapi sudah difiltrasi sempurna di atmosfer bumi, sehingga tidak mencapai permukaan bumi. Bagian spektrum yang relatif tidak jelas ini terdiri dari panjang gelombang cahaya yang lebih pendek dan lebih energi. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sinar matahari berhubungan dengan gelombang cahaya, di mana matahari memancarkan sinarnya yang tidak terbatas dalam berbagai jenis gelombang, dari yang terpendek hingga yang terpanjang. Juga memancarkan sinar kosmik, sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet UV, termasuk sinar UVC, UVB, dan UVA, radiasi yang terlihat, radiasi infrared atau inframerah IR, dan gelombang radio. Oleh sebab itu, di masa pandemi COVID-19 ini kita disarankan berjemur di bawah matahari pagi hari untuk merangsang tubuh menerima sinar ultraviolet untuk menghasilkan vitamin D. Namun berjemur di bawah sinar matahari lebih pada pencegahan dan bukan untuk membunuh virus corona itu sendiri, karena adanya gelombang cahaya yang mempunyai dampak yang kurang baik jika terpapar secara berlebihan. Wabah COVID-19 membuat kita harus banyak melakukan kegiatan di rumah melalui media digital yang berhubungan erat dengan mata, agar tetap berproduktivitas dengan serba online. Mulai dari sekolah, bekerja, hingga berbelanja dilakukan secara online, sehingga kita lebih banyak melakukan interaksi dengan layar komputer, ponsel, tablet, dan televisi untuk semua kegiatan sehari-hari, atau disebut dengan screen time. Screen time adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi, menggunakan komputer atau laptop, bermain video game, dan gawai. Namun, perlu diketahui juga bahwa terlalu lama menatap layar digital tersebut dapat memicu terjadinya gangguan pada kesehatan mata, terlebih di masa COVID-19 ini. Manusia dapat melihat bukan hanya karena mempunyai mata, tetapi yang paling berperan adalah adanya cahaya. Namun, mata memiliki daya akomodasi, yakni kemampuan untuk mengubah-ubah jarak fokus lensa mata, sehingga bayangan benda yang dilihat selalu jatuh tepat di retina mata. Jarak fokus lensa mata diubah dengan cara mengatur ketebalannya, menipis atau menebal yang dilakukan oleh otot siliar. Maka pada saat menatap layar HP atau layar digital lainnya, mata manusia bekerja lebih keras dibandingkan pada saat kebiasaan lama, seperti membaca buku ataupun melakukan kegiatan di luar rumah. Selain itu, akomodasi mata yang baik bagi kesehatan mata adalah di mana mata pada saat keadaan normal. Artinya, mata kita tidak terus-menerus menatap benda ataupun layar dengan jarak yang terlalu dekat, karena bisa membuat otot siliar berkontraksi sehingga lensa menjadi tebal. Jika mata terus berakomodasi, maka otot-otot siliar pada mata akan terus tegang dan dampaknya otot-otot tersebut akan mengalami kelelahan. Mata menjadi sakit dan bisa mengakibatkan miopi, rabun jauh, atau mata minus. Tetapi, mata juga harus diimbangi dengan melihat sesuatu yang jaraknya jauh agar otot siliar pada mata bisa berelaksasi sehingga lensa bisa menipis.
Saat otot mata berelaksasi itu artinya mata dalam keadaan yang santai yang bisa membuat mata menjadi lebih tenang. Pada mata normal, bayangan benda yang akan jatuh tepat pada retina mata. Impuls datang berupa cahaya yang masuk ke mata melalui kornea. Berkas cahaya kemudian akan diteruskan ke pupil mata yang lebarnya pupil mata itu diatur oleh iris. Intensitas cahaya diatur oleh iris. Selanjutnya, cahaya yang dibiaskan oleh lensa mata sehingga berbentuk bayangan pada retina yang bersifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan benda yang pada retina kemudian akan diteruskan ke sel batang dan kerucut dalam bentuk sinyal cahaya melalui saraf optik menuju ke otak. Otak kemudian mengubah kesan bayangan tersebut sehingga kita melihat benda seperti aslinya. Di masa pandemi ini, dalam melakukan kebiasaan baru kita harus selalu menjaga kesehatan mata dengan cara mengatur jarak pandang minimal yang aman untuk mata, seperti yang disarankan oleh para ahli, yaitu 1. Jarak pandang minimal antara mata dengan layar komputer yang baik adalah sekitar 45-100 cm, dengan posisi tengah layar berada kira-kira 15-20 derajat di bawah mata, dan jangan menatap layar monitor terlalu dekat dengan mata, karena akan membuat mata cepat lelah. Posisi yang dianjurkan adalah meletakkan monitor agar lebih rendah dari ketinggian mata. Paling tidak, letak bagian tengah monitor antara 10-23 cm. Yang kedua, jarak pandang aman menggunakan ponsel adalah 30-40 cm dari mata. Dan gadget tidak boleh sejajar dengan posisi mata. Jarak pandang ini sama dengan jarak pandang saat membaca buku. Yang ketiga, para ahli perawatan mata merekomendasikan untuk duduk sekitar 2,4 hingga 3 meter dari layar televisi, atau setidaknya 5 kali jarak dari lebar layar televisi. Misalnya, jika kita mempunyai televisi dengan lebar 32 inch, maka jarak menonton yang ideal adalah 160 inch, yaitu sekitar 4,06 meter. Jarak ini dapat dihitung dengan rumus jarak aman menonton TV, sama dengan diagonal layar inci dikali 5 dikali 0,0254 meter, sebab 1 inci adalah 0,0254 meter. Begitu pula dengan hasil percobaan dengan titik fokus mata adalah kurang lebih 17 mm dan jarak lensa mata ke retina adalah kurang lebih 17-17,65 mm. Maka akan didapat jarak benda ke lensa mata adalah 46,16 cm menggunakan rumusan diketahui F titik fokus sama dengan kurang lebih 17 mm atau kurang lebih 1,7 cm. S jarak bayangan sama dengan kurang lebih 17-17,65 mm atau kurang lebih 1,7-1,765 cm. Ditanya SO atau jarak benda. Maka dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI dan memasukkan angka-angka di atas, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 46,16 cm. Jadi jarak benda ke lensa mata adalah 46,16 cm. Dari angka tersebut, SO sama dengan 46,16 cm. Kita dapat melihat bahwa jarak benda ke lensa mata kurang lebih sama dengan perhitungan para ahli, yaitu jarak yang disarankan pada saat menatap layar laptop antara 45 sampai 100 cm dan menatap layar handphone antara 30 sampai 45 cm. Juga menurut Occupation Safety dan Healthy Association OSHA 1997, jarak antara mata dan layar monitor komputer yang baik adalah 18 sampai 24 inch atau 46 sampai 61 cm. Sedangkan jarak yang ideal yaitu 20 inch atau sekitar 50,80 cm. Berdasarkan diagram pembentukan, bayangan menunjukkan bahwa ketika benda dilihat di ruang 3 dan bayangan berada di ruang 2 dari lensa mata, maka bayangan mempunyai sifat nyata, terbalik, dan diperkecil sesuai dengan mata normal. Semakin jauh jarak benda pada lensa mata, maka semakin kecil bayangan yang berada pada retina mata, dan sebaliknya, semakin dekat benda pada lensa mata, maka semakin besar bayangan yang akan terbentuk pada retina mata. Rumusan tersebut membuktikan jarak antara benda ke lensa mata tersebut sudah baik dan sesuai dengan kondisi mata normal. Selain menjaga jarak antara mata dengan gawai, masih banyak cara lain untuk membatasi menatap layar terlalu lama demi kesehatan mata, misalnya menerapkan metode 20-20-20. Artinya, setiap 20 menit melihat layar, kita dapat mengalihkan pandangan dari layar komputer dengan memandang benda berjarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik untuk relaksasi mata. Juga menghindari menatap layar sambil tiduran dan di tempat yang gelap, sesering mungkin berkedip, mengatur kecerahan layar, dan memperbanyak green time, yaitu bermain di halaman, bersentuhan dengan tanah, merasakan tekstur daun, dan tiupan angin, tetapi tetap di rumah saja ya. Pandemi COVID-19 ini banyak mengubah pola hidup dan kebiasaan kita.
Salah satunya adalah dengan melakukan semua kegiatan di rumah dan menuntut kita untuk terus menatap layar laptop, komputer, handphone, ataupun televisi lebih lama. Oleh sebab itu, kita harus terus menjaga kesehatan mata di masa pandemi ini. Karena mata merupakan salah satu panca indera dan organ tubuh manusia yang paling penting, dan tanpa mata kita tidak dapat melihat. Maka sayangilah mata kita sebelum semua terlambat. Di masa pandemi ini mengharuskan kita beradaptasi dengan gawai di mana semua kegiatan mulai dari sekolah, bekerja, belajar, mengerjakan tugas, dan berbelanja melalui online. Oleh sebab itu kita diharuskan untuk menatap layar, baik layar handphone maupun layar komputer lebih banyak dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Kebiasaan baru ini menyebabkan dampak bagi tubuh kita, terutama kesehatan mata akan menjadi kurang baik jika menatap layar secara berlebihan. Karena 1. Layar bekerja menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi adalah pancaran energi yang melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel, atau gelombang elektromagnetik atau cahaya foton dari sumber radiasi dan merupakan energi yang ditransmisikan, dikeluarkan, atau diabsorpsi dalam bentuk partikel, energi, atau gelombang elektromagnetik. Efek panas dan cahaya dari gelombang tersebut dapat menimbulkan akibat buruk pada mata, terlebih untuk penggunaan yang berlebihan. Apabila menatap layar gadget atau komputer dalam waktu yang lama dan terus-menerus dengan frekuensi mengedip yang rendah, dapat menyebabkan mata mengalami penguapan berlebihan, sehingga mengakibatkan mata kering, iritasi mata, mengalami penurunan, bahkan gangguan ketajaman penglihatan. Ini juga dapat berakibat pada kornea, lensa, dan retina mata, di mana otot mata akan tegang, berair, penglihatan kabur, mata menjadi minus, resiko terkena kanker pada mata hingga kebutaan. Menurut studi penelitian di The University of Toledo menunjukkan bahwa cahaya biru atau blue light yang dipancarkan dari layar televisi, layar ponsel cerdas, layar laptop, dan perangkat genggam lainnya yang digunakan untuk meningkatkan keterangan dan kejelasan layar itu berbahaya bagi mata karena merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya biru adalah cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang antara 400 dan 450 nanometer nm, dengan panjang gelombang yang lebih pendek dan menghasilkan energi yang tinggi. Selain itu, layar juga bekerja pada cahaya yang merambat dengan kecepatan konstan C, yaitu sekitar 3 kali 10⁸ meter per detik. Seperti yang telah dikemukakan oleh James Maxwell pada tahun 1861, bahwa arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar akan menimbulkan medan elektromagnetik yang mempunyai kecepatan rambat sama dengan kecepatan rambat gelombang cahaya. Frekuensi gelombang terkecil adalah gelombang cahaya serta panjang gelombang terbesar. Jadi, cahaya merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Cahaya nampak seperti yang dapat dilihat pada spektrum elektromagnetik menyatakan gelombang yang sempit di antara cahaya ultraviolet UV dan energi inframerah panas. Gelombang cahaya tersebut mampu merangsang retina mata yang menghasilkan sensasi penglihatan yang disebut pandangan. Cahaya biru ini merupakan salah satu alasan mengapa paparan sinar biru dalam jangka yang panjang memiliki kemampuan untuk merusak mata, seperti pada layar televisi LED, komputer, tablet, dan ponsel. Reaksi kimia ini merusak molekul sel fotoreseptor yang mengandung retina. Ketika sel-sel fotoreseptor ini rusak, itu menyebabkan degenerasi makula terkait usia, mata kering, katarak, dan penyebab utama kebutaan. Tak hanya merusak retina, sinar biru memiliki gelombang yang lebih pendek. Gelombang tersebut lebih mudah menyebar dan memiliki kontras yang rendah. Hal ini akan menyebabkan otot mata menjadi tegang dan akan bekerja lebih keras untuk memproses gambar dan dapat membuat mata terasa lelah, sakit kepala, dan penglihatan menjadi kabur. Yang ketiga, aktivitas dalam menatap layar yang terlalu lama dan intensitas penerangan atau cahaya pada layar dapat menyebabkan jangkauan akomodasi yang tidak berhenti dan memaksa otot siliaris untuk terus berkontraksi. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu pada bilik mata depan yang selanjutnya akan meningkatkan produksi cairan intraokuler. Peningkatan aktivitas ini akan berhubungan dengan terjadinya miopia, kelelahan mata dengan gejala mata berair merah, perih, penglihatan menjadi ganda, sakit di sekitar mata, kemampuan daya akomodasi menurun, dan ketajaman penglihatan berkurang. Hal ini terjadi karena mata menangkap banyak informasi tentang apa yang ada di sekitarnya, mengirim sinyal ke otak sehingga bisa melihat bentuk, warna, tekstur, dan gerakan. Dengan cara 1. Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Yang ketiga, kornea dan lensa mata membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke mata. Keempat, fotoreseptor pada retina mata mengkonversi cahaya pada gelombang elektrik. Yang kelima, gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Yang keenam, otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kebiasaan baru yang mengharuskan kita untuk berada di depan layar, tidak hanya bermain game online dan hiburan, namun kegiatan belajar, mengajar, bekerja, dan belanja pun dilakukan secara online, maka kita harus menyadari bahwa menatap layar terlalu lama itu kurang baik bagi mata.
Hal ini karena adanya radiasi dan cahaya biru yang merupakan gelombang elektromagnetik dan bisa menyebabkan computer vision syndrome (CVS), yang merupakan sekumpulan masalah mata dan penglihatan yang disebabkan oleh penggunaan komputer, tablet, maupun ponsel. Selain itu, masalah-masalah penglihatan seperti mata kering, iritasi mengalami penurunan, bahkan gangguan ketajaman penglihatan, mata menjadi minus, astigmatisme, kurang kemampunya mata untuk fokus, resiko terkena kanker pada mata, hingga kebutaan. Perubahan kondisi akibat usia juga berpengaruh pada perkembangan gejala tertentu akibat terlalu lama menatap layar. Jadi, kita dapat mencegah atau mengurangi agar tidak terjadi resiko pada masalah mata dengan mengatur pencahayaan atau sorot pada layar, menetapkan jarak pada pengguna layar, menjaga kelembapan mata dengan lebih sering berkedip dan beristirahat, serta mengatur posisi badan yang baik untuk menatap layar, agar semua kegiatan kita dapat berjalan dengan baik di masa pandemi ini. Di masa pandemi seperti ini, banyak kebiasaan-kebiasaan lama yang mulai tergantikan dengan kebiasaan baru yang mendorong kita untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, mengonsumsi vitamin, dan menjaga jarak. Kebiasaan baru ini kita lakukan untuk mencegah tertularnya virus COVID-19. Selain menjaga kebersihan dan kesehatan, kita juga harus menjaga pikiran kita agar tidak stres. Karena stres dapat membuat imunitas tubuh menurun dan mudah terserang oleh virus COVID-19. Salah satu caranya adalah mengembangkan kreativitas dan imajinatif kita dengan membuat game COVID-19 melalui aplikasi Scratch dan memainkannya. Membuat game yang menarik akan menjadi kepuasan bagi diri sendiri, dan game ini juga dapat dibagikan kepada siapa saja untuk dimainkan, sehingga bisa menghilangkan stres di masa pandemi COVID-19. Jadi, kebiasaan lama kita yang biasanya kita bermain game mulai tergantikan oleh kebiasaan baru, yaitu membuat game yang seru, menyenangkan, dan menarik untuk dimainkan, agar pemain sadar akan menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan mengambil masker, hand sanitizer, dan vitamin sebanyak-banyaknya sehingga dapat mengalahkan virus COVID tersebut. Di dalam game ini ada 5 objek yang saya buat, yaitu seorang anak perempuan, masker, hand sanitizer, vitamin, dan virus corona. Jadi, permainan ini dimainkan dengan cara mengenai objek tersebut, yaitu mula-mula pemain harus menekan bendera hijau untuk memulai permainan. Setelah itu, pemain dapat menekan tombol panah atas atau panah bawah pada keyboard untuk menaikkan atau menurunkan anak perempuan. Atau pemain juga dapat menggunakan mouse dengan cara menggerakkan mouse ke atas atau ke bawah untuk mempermudah memainkan game ini. Ketika ingin mengakhiri permainan, maka pemain bisa menekan tombol merah yang ada di sebelah kiri atau terletak persis di sebelah bendera. Jika anak terkena masker, hand sanitizer, atau vitamin, maka pemain akan mendapat nilai sebanyak 5 poin pada setiap objeknya. Tetapi jika anak perempuan itu terkena virus corona, maka poin akan dikurangi 5 dan game akan mengeluarkan suara dan tulisan "You are infected". Permainan ini juga diberikan background di padang pasir dan background supaya lebih menarik untuk dimainkan. Dalam bermain game ini, pemain harus berkonsentrasi penuh dan berhati-hati agar tidak mengenai dan tertular oleh virus corona. Permainan yang mudah dan seru ini dapat dimainkan oleh semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan bisa mengurangi stres serta kejenuhan di masa pandemi ini. Demikian juga dalam kehidupan nyata di masa pandemi ini, di mana kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan mengonsumsi vitamin secara rutin. Game ini mengajak kita untuk mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru seperti menjaga kesehatan dan kebersihan. Caranya terus mengenai objek yang sesuai dengan protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Jadi, di masa pandemi COVID-19 ini, kita dapat mengembangkan kreativitas dan imajinatif dengan selalu berkreasi dan inovatif sehingga bisa menyenangkan diri sendiri dan orang lain. Salah satunya yaitu membuat game sederhana yang bisa mengajak kita untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Selain berkreativitas melalui game, kita juga dapat menyalurkan kreativitas dan imajinasi dengan membuat naskah atau teks drama yang baik dan benar mengenai permainan bola kecil. Kebiasaan baru ini akan membuat kita menjadi lebih aktif dan positif dalam berpikir. Berikut ini adalah contoh teks drama yang saya buat untuk menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi ini dengan judul Permainan Mengambil Kop Bulu Tangkis. Di dalam teks drama ini terdapat judul, tokoh, penokohan, babak cerita, tema, alur, amanat, dan dialog antar tokoh. Penggunaan tanda petik 2 dalam dialog ini juga sangat penting untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari percakapan antar tokoh. Selain itu, gaya bahasa sehari-hari saya gunakan sebagai media komunikasi dan menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Jadi, di masa pandemi ini, kreativitas dan imajinasi harus terus kita tingkatkan. Teks drama ini seharusnya dilakonkan. Namun, karena kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan di masa pandemi ini, maka saya akan membuat komik berdasarkan teks drama tersebut seperti
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, komik adalah sebagai suatu cerita bergambar atau urutan gambar atau kartun yang sifatnya mudah dicerna dan lucu. Biasanya terdapat di majalah, surat kabar, atau dibuat berbentuk buku. Komik umumnya berbentuk rangkaian gambar dan kata-kata yang masing-masing dibuat dalam panel dan dipisahkan oleh kotak-kotak yang keseluruhannya merupakan kesatuan cerita yang runtut. Gambar-gambar tersebut biasanya dilengkapi dengan balon kata yang berisi ucapan yang disampaikan oleh tokoh dalam komik tersebut, dan kadang disertai makna sebagai penjelas yang berbentuk kotak dan tersambung di tepi panel. Secara umum, komik dapat diartikan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar untuk pendeskripsian cerita, untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas mengenai kejadian-kejadian tertentu, dan untuk memberikan informasi dan hiburan kepada pembacanya. Komik juga dapat diartikan sebagai karya sastra berbentuk cerita yang ditampilkan berupa gambar yang di dalamnya kisah ceritanya terdapat tokoh atau karakter yang memerankan cerita tersebut. Saat ini, komik merupakan bacaan yang sangat ilustrasi dalam bentuk kartun dan realis. Tujuannya untuk memberikan penjelasan atas suatu tujuan atau maksud tertentu secara visual. Yang ketujuh, ukuran gambar. Biasanya ukuran gambar yang digunakan dalam panel adalah extreme long shoot, medium shoot, close up, dan extreme close up. Yang kedelapan, cerita. Elemen cerita merupakan titik awal penting dalam menceritakan sebuah komik yang berkualitas, berdampak, dan memiliki nilai fungsi hiburan. Yang kesembilan, splash. Berbentuk gemercak yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu splash halaman, splash panel, dan juga splash ganda. Pada splash halaman merupakan sebuah bentuk tampilan ilustrasi yang mendefinisikan isi komik dengan menggabungkan elemen teks dan visual isi teks. Yang kedua, splash panel merupakan panel terbesar dalam satu halaman yang menampilkan ilustrasi gambar dan teks dengan komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Tujuannya untuk menjadi inti dari halaman tersebut. Yang ketiga, splash ganda. Pada panel komik terdiri dari 2 halaman yang digabung menjadi satu. Tujuannya untuk mendramatisir pesan cerita. Garis gerak merupakan efek yang ditimbulkan dari gerakan tokoh komik. Gambar gerak divisualisasikan untuk mendramatisir sebuah keadaan, ekspresi, ataupun pernyataan sikap, sehingga pembaca akan lebih mengerti tentang kondisi fisik emosional tokoh yang sedang digambarkan. Selain unsur dan elemen yang berupa aspek visual gambar, komik juga harus menjadi sarana representasi aspek verbal bahasa berupa unsur cerita komik. Seperti 1. Tema, yang merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan pesan atau cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan.
Penokohan adalah subjek atau tokoh yang dikisahkan dalam komik, baik antagonis maupun protagonis, di mana mempunyai sifat dan watak yang berbeda-beda. Sedangkan tokoh adalah pelaku dan penderita peristiwa yang diceritakan di dalam komik tersebut. Yang ketiga, alur atau plot adalah serangkaian peristiwa yang dibuat mulai dari pengenalan cerita, kemudian muncul awal konflik, terjadi konflik hingga klimaks konflik, dan diakhiri oleh penyelesaian konflik atau ending. Yang keempat adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, dan lingkungan serta keadaan sosial dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam komik. Yang kelima, pesan moral, yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca dan biasanya berupa amanat. Setelah mengetahui pengertian tentang komik dan unsur gambar serta unsur cerita komik, maka kita dapat membuat komik yang baik dan benar tentang kebiasaan baru versus kebiasaan lama mengenai permainan bola kecil. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik sebagai bagian dari PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Bukan hanya dengan istirahat yang cukup, menjaga pola hidup yang sehat, selalu makan makanan yang bergizi dan seimbang, dan mengonsumsi suplemen. Tetapi kita disarankan untuk rutin berolahraga. Rutin berolahraga merupakan salah satu kebiasaan baru di masa pandemi ini. Jika sebelum pandemi kita kurang melakukan kegiatan olahraga, maka saat pandemi ini kita harus melakukan olahraga. Karena olahraga merupakan suatu kebutuhan yang dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terutama terhadap virus COVID-19. Oleh sebab itu, saya selalu rutin melakukan berbagai macam olahraga, salah satunya yaitu permainan bola kecil, yaitu dengan bermain bulu tangkis bersama papa saya. Sebenarnya, tujuan permainan ini adalah untuk mencetak poin atau skor sebanyak mungkin, dengan memukul kok melewati net dan mengalahkan lawan. Namun, di masa pandemi ini, saya melakukannya bukan untuk mencetak gol atau skor sebanyak mungkin, tetapi untuk olahraga sebagai hiburan yang bisa menyehatkan tubuh. Ini karena saya dapat melakukan aktivitas yang menyenangkan dan menyehatkan bersama papa saya, dan dapat membuat badan saya dan papa saya menjadi sehat dan bugar. Di mana pada kebiasaan lama, kegiatan olahraga ini jarang kami lakukan bersama. Olahraga badminton ini saya lakukan karena saya sudah mempunyai alat yang dibutuhkan seperti raket sebagai alat pukul dan kok sebagai bola yang dipukul. Sedangkan untuk netnya, saya menggunakan tali yang diikat pada teralis besi. Permainan bulu tangkis ini dapat dimainkan indoor maupun outdoor, seperti bermain di depan rumah atau di dalam rumah, di lapangan terbuka atau di lapangan bulu tangkis, ataupun di tanah kosong. Tetapi di masa pandemi ini, bermain di luar lapangan harus tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Selain memperhatikan perlengkapan bulu tangkis, kita juga harus memahami teknik dasar bermain bulu tangkis, seperti cara memegang raket, pukulan, gerakan kaki, sikap dan posisi badan, service, overhead, smash, drop shoot, dan netting. Kebiasaan baru bermain bulu tangkis ini jarang saya lakukan, karena harus dimainkan minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Ini menyebabkan saya kurang menguasai teknik permainan bulu tangkis. Oleh sebab itu, saya harus rutin untuk berlatih agar bisa menguasai olahraga ini. Dalam melakukan kegiatan ini, saya selalu melakukan pemanasan sebelum melakukan permainan bulu tangkis dan melakukan pendinginan setelah bermain. Pemanasan bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otot, mempersiapkan otot sebelum melakukan olahraga sehingga bisa mengurangi dan menghindari terjadinya cedera, seperti kram, terkilir, mencegah kelelahan berlebihan pada otot dan jantung. Sedangkan pendinginan dilakukan untuk membantu detak jantung serta pernafasan kembali normal, menghindari pengumpalan darah di otot kaki, dan menghilangkan metabolit, zat perantara yang terbentuk selama proses metabolisme dari otot. Kita juga dapat melihat ternyata permainan ini mempunyai banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh saya dan papa yang sudah membantu melakukan olahraga ini. Seperti 1.
meningkatkan kebugaran, fungsi paru, dan menurunkan berat badan. Bulu tangkis termasuk jenis olahraga kardio, yaitu jenis latihan untuk menguatkan otot jantung, sehingga pembuluh darah dapat mengalirkan darah lebih banyak dan lebih cepat, dan fungsi paru akan ikut meningkat secara keseluruhan. Pembuluh darah yang kuat dapat mengalirkan oksigen lebih banyak ke dalam sel-sel otot. Olahraga bulu tangkis ini juga dapat membantu menurunkan berat badan, karena dapat membakar lemak dan membakar kalori hingga 450 kalori per jam. 2. Meningkatkan metabolisme. Dengan bermain bulu tangkis, tubuh dapat berkeringat secara alami sehingga bisa meningkatkan metabolisme dan menghilangkan berbagai racun dari tubuh. 3. Meningkatkan fungsi jantung. Karena olahraga ini dapat menyingkirkan kolesterol berlebih di dalam tubuh dan membantu meningkatkan produksi kolesterol baik, HDL, sehingga meningkatkan fungsi jantung secara keseluruhan dan menghindari resiko penyakit dan serangan jantung. 4. Menguatkan otot dan persendian tubuh. Bermain bulu tangkis melibatkan banyak gerakan dari anggota tubuh seperti otot betis, paha, bokong, panggul, dan pinggul yang dipakai ketika melompat dan berlari, dan gerakan dari lengan atas dan otot punggung untuk memukul bola, sehingga dapat membentuk dan menguatkan otot inti, serta dapat terhindar dari penyakit artritis yang melemahkan pergerakan atau nyeri sendi. 5. Meningkatkan refleks, kecerdasan, dan produktivitas. Karena gerakan yang konstan membuat kita merasa lebih waspada, sehingga meningkatkan refleks tubuh agar dapat berkonsentrasi lebih baik dan memiliki gerakan yang lebih gesit dan lincah. 6. Meningkatkan fungsi kognitif. Saat bermain bulu tangkis, pikiran dan tubuh harus terkoordinasi sehingga dapat membantu mengasah fungsi kognitif dan keterampilan dalam berpikir maupun mengambil keputusan. 7. Meningkatkan kepadatan tulang. Olahraga bulu tangkis mampu mengurangi tekanan pada tulang, dapat meningkatkan aktivitas sel-sel pembentuk tulang, dan juga memicu pertumbuhan sel yang mendorong pertumbuhan tulang yang kuat. Dengan mengayunkan raket dan melompat-lompat, dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang secara alami. 8. Mengatasi stres. Hanya dengan meluangkan 15-30 menit dalam sehari untuk bermain bulu tangkis, kita dapat merasa lebih rileks sehingga beban stres bisa hilang seketika. Penelitian mengatakan bahwa individu yang bermain bulu tangkis secara rutin dan teratur cenderung memiliki suasana hati yang lebih santai dan pikiran yang tenang. 9. Mencegah dari sejumlah penyakit. Manfaat bulu tangkis lainnya yang mungkin tidak pernah kita sadari adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko terhadap sejumlah masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, mengurangi resiko penyakit jantung koroner, meningkatkan kolesterol baik, dan mengurangi resiko penyumbatan pembuluh darah. Dari manfaat tersebut, kita dapat melihat bahwa bermain bulu tangkis di masa pandemi ini dapat menyehatkan tubuh, karena semua bagian anggota tubuh bergerak. Kebiasaan baru ini juga dapat kita lakukan bersama keluarga, bukan hanya sebagai olahraga, namun juga bisa dijadikan sebagai hiburan atau permainan bersama keluarga yang menyehatkan dan menyenangkan. Kebiasaan lama kita pun mulai tergantikan dengan kebiasaan baru yang menyehatkan, sebagai bagian dari PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga olahraga yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan kebersamaan, yaitu olahraga bersama keluarga. Dalam kegiatan PJJ ini, sikap jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu sifat yang diperlukan, karena semua kegiatan itu kita lakukan secara mandiri. Kebiasaan lama saya terhadap kejujuran dan rasa tanggung jawab tidak mengubah saya dalam menjalani kebiasaan baru, kecuali hanya perbedaan pada saat belajar di mana semua dilakukan secara mandiri dari rumah saja. Sifat jujur yang sudah tertanam dalam diri kita sendiri dan harus selalu dilatih sejak masih kecil, sehingga bisa membangun suatu karakter yang jujur, berbudi luhur, setia, tulus, dan bisa dipercaya oleh orang lain. Secara umum, pengertian jujur adalah bentuk kesesuaian antara perkataan yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan tanggung jawab menurut KBBI adalah keadaan di mana seorang wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang telah menjadi akibat. Ini merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam menjalankan PJJ ini, saya menerapkan sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang saya lakukan. Misalnya dalam mengerjakan tugas proyek, kuis, penilaian harian, ataupun ujian yang diberikan. Dan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas rumah saya seperti mencuci piring, menyapu, dan mengepel lantai.
Saya selalu mendahulukan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang pelajar, yaitu mengerjakan tugas proyek, mengerjakan tugas harian atau PR yang diberikan, serta belajar untuk menghadapi kuis penilaian harian ataupun ujian dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang tua, dan guru di sekolah. Setelah itu, baru saya mengerjakan apa yang menjadi kewajiban saya di rumah sebagai seorang anak untuk membantu orang tua, yaitu dengan mencuci piring, menyapu, dan mengepel lantai. Jika semua kewajiban saya sudah saya lakukan, maka setelah itu waktu untuk saya melakukan hobi saya seperti menggambar, melihat Instagram, ataupun melakukan kegiatan lainnya di luar belajar. Dengan mengerjakan semua itu secara jujur, maka saya telah membangun karakter pribadi yang lebih bertanggung jawab dan bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, misalnya dipercaya menjadi ketua koordinator di kelas dan kelompok kecil. Saya juga merasa lebih tenang, damai, dan bahagia dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab, karena semua kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan banyak yang mempercayai saya. Semoga dengan pengalaman saya, maka banyak yang bersemangat untuk dapat belajar dengan jujur dan bertanggung jawab agar semua tugas proyek di masa PJJ ini dapat selesai tepat waktu dan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikianlah akhir dari presentasi saya pada proyek kelima ini dengan tema kebiasaan baru dengan topik kebiasaan lama versus kebiasaan baru. Semoga kita semakin sadar bahwa kebiasaan baru yang baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, kita juga harus bisa menghilangkan kebiasaan lama kita. Kebiasaan baru ini berdampak pada perubahan perilaku sehingga kita semakin terbiasa dengan kondisi normal baru ini di masa pandemi COVID-19. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Guru, Suster, Mister, dan teman-teman yang sudah setia menonton hasil video ini. Semoga video saya bermanfaat. Bersama saya Laurencia Nicole dari kelas 8B nomor absen 21. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Tarakanita, edukasi, generasi cerdas berintegritas.